Video ini akan menjelaskan tentang cara pembuatan produk atribut pada Swift. Produk atribut digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau spesifikasi dari sebuah produk, seperti variasi ukuran atau pilihan warna yang tersedia dari produk yang ditampilkan pada katalog. Secara default, Swift telah menyediakan pilihan-pilihan produk atribut yang dapat langsung digunakan. Namun, admin juga dapat membuat produk atribut baru atau melakukan pengubahan terhadap produk atribut yang sudah ada sebelumnya. Untuk mengakses halaman produk atribut, login ke halaman dashboard pada Swift Back Office, pilih menu Store melalui sidebar, atribut, kemudian pilih menu produk. Pada halaman produk atribut, terdapat tabel yang menampilkan daftar atribut yang telah tersedia secara default atau yang telah ditambahkan sebelumnya. Apabila dibutuhkan, admin dapat melakukan penambahan atau pembuatan atribut baru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Klik tombol Add New Attribute yang terletak pada sisi kanan atas tabel produk atribut. Pada bagian Attribute Information, pilih submenu Properties. Bagian ini terbagi atas dua tahapan. Pertama, menentukan informasi tentang basic attribute properties. Berikutnya, menentukan informasi tentang advanced attribute properties dari atribut yang akan ditambahkan. Inputkan nama atribut yang akan dibuat pada field default label. Teks yang diketikkan pada default label berguna untuk mengidentifikasi nama atribut dan akan tampil di halaman frontend. Penamaan atribut dapat menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, maupun karakter-karakter khusus lainnya. Setelah itu, tentukan input type dari atribut yang akan dibuat. Swift menyediakan beberapa input type yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembuatan atribut. Text field digunakan untuk menerima inputan yang bersifat single line text, text area untuk multi-line text, dan text editor untuk multi-line text yang dilengkapi dengan fungsi-fungsi pengubahan jenis atau tampilan dari teks. Input type date dan date and time digunakan untuk jenis masukan yang membutuhkan indikator tanggal dan waktu. Input type yes/no digunakan untuk menampilkan predefined option yes dan no. Multiple select menampilkan daftar drop-down yang memungkinkan pemilihan opsi lebih dari satu atau multiple selections. Drop-down menampilkan daftar pilihan yang hanya memungkinkan pemilihan satu opsi atau single selection. Untuk jenis inputan price, digunakan untuk menerima masukan berupa nilai nominal harga. Media image digunakan untuk menambahkan file gambar yang berkaitan dengan produk. Visual swatch digunakan untuk menampilkan sampel varian warna atau corak yang dapat dipilih. Sedangkan untuk text swatch digunakan untuk menampilkan varian yang dapat dipilih dalam format teks. Dan terakhir, fixed product text untuk nominal nilai pajak. Setelah menentukan katalog input type, berikutnya tentukan value requirement untuk atribut. Setelah melengkapi informasi pada basic attribute properties yang mencakup value requirement, katalog input type, dan default label, maka tahapan berikutnya adalah melengkapi informasi pada advanced attribute properties. Pertama, tentukan atribut code yang akan digunakan. Pastikan teks yang diinputkan tidak mengandung unsur spasi dan tidak menggunakan special karakter. Setelah itu, tentukan scope dari atribut untuk mengidentifikasi lingkup atau cakupan penggunaan atribut. Inputan pada default value, unique value, dan input validation tidak wajib untuk diisi, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan atribut. Setelah itu, masuk pada bagian Manage Label. Manage Label digunakan untuk mengidentifikasi sebuah atribut pada halaman admin dan halaman front-end. Selanjutnya, masuk pada bagian Storefront Properties. Bagian ini terbagi atas dua tahap inputan. Pertama, inputan untuk Storefront Properties dan untuk Search Configuration. Pada tahap Storefront Properties, tentukan apakah atribut bersifat comparable atau dapat dibandingkan. Berikutnya, tentukan apakah atribut akan digunakan pada price rule. Setelah itu, tentukan apakah atribut dapat diformat menggunakan tag HTML.
Selanjutnya, tentukan apakah atribut akan disertakan ke dalam product page. Terakhir, tentukan apakah atribut akan ditampilkan pada product listing. Selanjutnya, masuk ke bagian Search Configuration. Pertama-tama, tentukan kondisi pada Use in Layered Navigation. Dengan menggunakan Layered Navigation, pengguna dapat dengan mudah melakukan penyaringan atau filter terhadap daftar tampilan produk yang ada pada halaman front-end. Proses filter atau penyaringan pada layer navigation dapat dilakukan berdasarkan kategori, range harga, atau atribut-atribut lainnya yang tersedia. Sebagai catatan, use in layer navigation hanya dapat digunakan untuk katalog input yang bertipe text field, drop-down, multiple select, dan price. Selanjutnya, menentukan use in search result layer navigation agar atribut dapat ditampilkan pada hasil penyaringan ketika melakukan filter terhadap produk. Langkah berikutnya adalah menentukan facet coverage rate. Facet coverage rate hanya digunakan apabila atribut digunakan pada banyak produk. Selanjutnya menentukan facet max size, yaitu jumlah nilai default yang ditampilkan dalam filter, facet sort order untuk susunan pengurutan atau sorting, facet internal logic untuk penggunaan logika OR dan logika AND pada filter, dan used for sorting in product listing untuk pengurutan pada product listing. Setelah seluruh inputan telah terisi, klik button Save Attribute yang terletak di sudut kanan atas. Apabila atribut telah berhasil dibuat, maka akan muncul notifikasi di atas tampilan tabel produk atribut. Atribut yang berhasil disimpan akan tampil pada tabel produk atribut dan sudah dapat digunakan untuk membuat atribut set. Untuk melakukan perubahan pada atribut yang telah dibuat sebelumnya, klik pada salah satu atribut yang ditampilkan dalam tabel produk atribut. Misalnya, klik pada atribut brand yang bertipe input drop-down untuk melakukan penambahan opsi baru pada atribut brand. Pada bagian Manage Option, klik Add Option untuk menambahkan opsi brand baru dan ketikkan nama brand. Selanjutnya, klik Save Attribute untuk menyimpan hasil pengubahan yang baru dilakukan. Untuk mengetahui hasil pengubahan atribut tersebut, masuk ke menu katalog pada bagian Inventory, pilih Produk. Pilih menu Add Product untuk menambahkan data produk baru. Pada halaman New Product, pilih menu drop-down pada bagian atribut brand. Pada opsi menu drop-down, akan tampil opsi brand baru yang baru saja ditambahkan.